aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena Yesus Mana suaranya? Buka mute bos. Oke. Yesus kan berkata begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Mana suaranya? Kenapa di mute terus? Jangan di mute moderator. Alhamdulillah. Begini. Karena Yesus itu bagian dari Bapa, jadi dia tidak mau berjalan sendiri, dia tidak mau dari dirinya sendiri, dia harus dari Bapa itu. Makanya saya tidak bisa berkata-kata dari diri sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku tuh dialah yang menyatakannya. Makanya Yesus tidak mau jalan sendiri, dia harus dengar apa kata Bapa, yaitu dia turuti. Karena dia keluar dari Bapa, firman itu sendiri yang menjadi manusia. Begitu. Jadi apa yang dikatakan Yesus di dunia, menyembuhkan orang sakit, itu dari Bapa semua. Yang saya tanyakan Dinda Niklas, adakah ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya adalah sesembahan? Kok kemana-mana penjelasannya kok? Kau sesembahan itu kan tidak ada kata-kata itu dalam Alkitab. Oke, adakah ayat di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya ya. Ya. Untuk disembah? Ada Bang Faru. Ya, ada. Begini. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebenaran dan hidup. Ya Allah. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati lagi selama-lamanya. Itu nanti di kehidupan kedua setelah kematian. Kita tidak akan mati lagi selama-lamanya. Di sana akan penghakiman, gitu. Di mana narasi dari ayat itu yang berarti bahwasanya Yesus itu sesembahan? Di mana? Gak nyambung. Di Kisah Para Ayat Rasul 1 11. ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksi Yesua, Injil di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, Bang Faruk. Gak nyambung itu. Yang kutanyakan, di mana Yesus mengklaim dirinya itu sesembahan? Di mana? Tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Gak nyambung itu. Ku jelaskan lagi, di mana ayat dalam Bible Yesus memerintahkan orang untuk nyembah dia, di mana? Biar lebih jelas lagi, di mana? Yesus itu kan mengatakan, ikutlah aku. Yang saya tanyakan, di mana Yesus menyampaikan atau mengajarkan manusia untuk nyembah dia, di mana? Ada nggak? Kamu memberi pertanyaan yang tidak ada tertulis secara seperti itu di Alkitab. Jika tidak ada tertulis perintah untuk menyembah dia, jika tidak ada tertulis eksplisit di Bible perintah untuk menyembah dia, kenapa kau sembah dia? Yesus itu kan adalah Bapa itu sendiri, jadi menyembahlah kepada Bapa. Makanya diutus anaknya ke dalam dunia itu untuk mengatakan. Berarti kau nyembah kepada Bapa atau nyembah kepada Yesus? Iya, Yesus itu sama aja dengan Bapa, dia kan firman Bapa, firman Allah. Coba saya tanya kepada Bapak Roh kan, firman Allah itu datangnya dari Allah. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Yesus itu siapa? Yesus itu utusan. Bapa. Yesus itu hamba Tuhan. Dia ada bagian dari Allah dia. Dia di bagian dari Bapa itu sendiri, makanya diutus anaknya ke dalam dunia. Iya, oke. Ketika supaya Yesus harus ini menyembah Bapa itu sendiri. Oke, ketika Yesus ini diutus ke dunia, yang mengutus Yesus siapa? Ya Bapa. Oke, Bapa yang mengutus Yesus ini, Iya. Tuhan yang disembah atau tidak? Bagaimana? Bapa yang mengutus Yesus ini, apakah dia adalah Tuhan yang disembah?
Iya, dia di bagian dari Bapa itu sendiri, dia itu dari Tuhan itu sendiri, dia karena firman Allah, firman Bapa. Bapak yang mengutus Yesus ini, apakah Tuhan yang disembah? Iya, dia berbicara kepada dunia lah, sembahlah Bapa Yang itu. kutanyakan Dinda, Bapak yang mengutus Yesus ini, apakah Tuhan yang layak disembah? Iya, Iya, oke. Yesus yang diutus oleh Bapa, apakah juga Tuhan yang layak disembah? Yesus dan Bapa itu adalah satu. Loh, tadi kau bilang Bapak mengutus Yesus. Bagaimana yang mengutus dan yang diutus adalah satu yang enggak aja? Mengutus firman-Nya. Hah? Dia berkata-kata melalui Yesus di dunia ini. Makanya saya tanya, Yesus yang diutus ini, apakah Tuhan yang layak disembah? Sebagaimana Bapak juga Tuhan yang layak disembah? Iya, itu kan merujuk kepada Tritunggal. Kutambahi 1 Petrus 4 ayat 16, Bang Yang Farouk. saya tanyakan, Yesus yang diutus Bapa ini, apakah juga Tuhan yang layak disembah? Bagaimana Bapa Tuhan yang layak disembah? Iya, kan dia satu dengan Bapa. Jadi kita menyembah Yesus sama juga menyembah Bapa. Menyembah ke Bapa sama menyembah Yesus. Secara tidak langsung, kau mau menyatakan Yesus itu berhala. Karena para penyembah-penyembah berhala pun begitu. Ketika mereka menyembah berhala, mereka yakin penyembahan mereka itu sampai kepada Tuhannya. Ketika mereka menyajikan sesuatu kepada berhala, mereka yakin sesajian mereka itu sampai kepada Tuhannya. Maka dari konteks itu kita bisa memahami Yesus itu kalian jadikan berhala supaya sampai penyembahan kalian kepada Bapa. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan pengajaran-pengajaran seperti itu, Dinda. Selesai, berarti fix Yesus berhala bagi kalian. Iya, kalian yang mengatakan. Yesua Hamasya itu Yahweh, Bang Farouk, Betul. Elohim. Betul, betul. Mau ngapain? Jadi begini. Betul itu. Farouk, Orang Maaf Hindu, saya. orang Hindu menyembah patung dan nggak mungkin patung itu Tuhan. Dalam diri patung itu ada namanya roh Tuhan. Sama halnya yang terjadi dengan Yesus yang kalian imani. Dalam diri Yesus itu ada Tuhan. Betul tidak? ya rohnya kan roh Allah itu. Nah, ya betul, sama. Sama itu. Jadi dalam diri Ya, beda patung, lah. ya, dalam patung, oke. Ketika ada orang yang menyembah pohon, dia meyakini di dalam pohon itu ada yang namanya roh Tuhan. Maka mereka menyembah pohon tersebut. Betul tidak? Ya sama kan di Islam juga begitu. Oh, tidak. Itu menyembah Yang sama batu itu yang kalian, disembah yang itu sama itu Allah. kalian. Dalam diri Yesus, dalam diri kemanusiaan Yesus ada roh ilahi. Batu Dalam raja diri Asyik kemanusiaan itu Yesus bagaimana? ada roh ilahi. Nah, roh ilahi itulah yang kalian sembah karena kalian menyembah roh. Begitu juga orang-orang yang menyembah berhala lainnya, menyembah roh. Kami tidak menyembah roh. Tuhan kami bukan roh. Nah, Tuhan Allah roh. itu kan roh. Nah, Allah itu iya. berbentuk roh. Iya, Tuhanmu roh, sama kayak penyembah-penyembah pagan yang lainnya. Roh Jadi juga. Tuhan kamu apa? Batu. Yang bilang batu siapa Bukan di roh. mana? Yesua Hamasya itu Elohim sendiri, Bapak. Oh, berarti Elohim itu mati, pernah mati. Mati dan bangkit, Bang. Mati dan Iya, bangkit. Pernah menyatakan dirinya Iya, pernah mati sebagai nggak? manusia. Ya, berarti Elohim pernah dipukuli. Kemanusiaannya dia mati, Bang. Saya tanya, bukan kemanusiaannya. Anda mengatakan Yesus itu adalah Elohim. Berarti Elohim ini pernah dipukuli. Pernah mengambil rupa sebagai manusia. Saya nggak nanya rupa manusia. Anda tadi dengan tegas mengatakan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Iya. Bapa itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Nah, apakah ketika peristiwa penyaliban Yahweh ini juga dihantam, dipukuli, ditindas, dibunuh? Iya, gitu? dalam bentuk kedagingan. Loh, nggak ada daging di situ, nggak ada cerita daging. Anda dengan tegas mengatakan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Kalau sudah Elohim itu sendiri, berarti keseluruhan daripada Yesus itu adalah Elohim, pencipta alam semesta. Pertanyaan saya, apakah Elohim pernah dibunuh? Sebab dia pernah menyatakan dirinya ke dunia menjadi Ya sudah, manusia. oke. Berarti Yesus pernah, berarti Elohim pernah dibunuh. Lanjutlah, Farouk. Ya mungkin kalian kan udah mau mati. Jadi penghuni dunia ini beribu-ribu tahun.
kekuatan kalian paling ya 30 tahun ke depan sudah menghilang. Ya nyatanya Islam sampai sekarang berkembang kok. Semakin Yohanes maju. Yohanes 17 ayat 13 ya. Ya. Yohanes 17 ayat 13. Namun Silakan sekarang dibaca. aku datang kepadamu. Siapa mengatakan itu? Yesus Hamasiah. Dan Yesus aku datang. mengatakan semuanya itu sementara. Yesus datang kepadamu kepada siapa? Mu ini siapa? Pada manusia lah. Aku masih ada di dalam Pada dunia. dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia dan dunia membenci mereka karena mereka itu. bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kata Yesus Hamasiah, Yesus aku bukan tidak dari dunia, meminta kan? supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjadi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, kata Yesus Iya. Hamasiah. Jadi Yesus Hamasiah Iya. itu Elohim itu sendiri, Bapa Yahweh. Berarti bukan hanya Yesus aja yang bukan dari dunia. Mereka-mereka yang disebutkan Yesus itu juga bukan berasal dari dunia. Berarti bukan cuma Yesus. Berarti banyak Tuhan kalian. Ya mereka itu kan ya kamu itulah. Ya, kata Yang Yesus, mereka bukan berasal dari dunia, sama seperti aku juga bukan berasal dari dunia. Sama. Mereka sama Yesus itu sama-sama bukan berasal dari dunia. Berarti Tuhan kalian banyak. Yohanes 3 ya. Yohanes 17 Hidup 13 yang tadi. kekal. Yohanes 17 nomor 13 tadi. Kenapa lompat-lompat? Mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku juga bukan berasal dari dunia. Yesus itu bukan berasal dari dunia. Sama halnya dengan mereka yang disebutkan siapa? Siapa mereka? Murid-murid Yesus juga bukan berasal dari dunia. Berapa murid Yesus? 12. 12. Berarti Tuhan juga mereka. Karena juga mereka juga bukan berasal dari dunia. Ya mereka diberikan Mereka kuasa dari nabi atau Allah rasul. sendiri. Mereka nabi atau rasul. Halo, jangan lari Kalau kemana-mana. Yesus Hamasiah itu Yahweh, Jangan kemana-mana. Elohim. Yesus katanya tidak berasal dari dunia. Begitu juga dengan murid-murid Yesus tidak berasal dari dunia. Berarti sama-sama antara murid dengan Yesus tidak berasal dari dunia. Artinya antara murid dengan Yesus itu sama-sama Tuhan, betul? Sama-sama punya kuasa juga, tapi lebih tinggi kuasanya yaitu Tuhan itu sendiri. Oh, Karena dia begitu. diberi kuasa. Ini asumsi dari mana lagi? Siapa yang Ya, mengajarkan karena- Anda? Itu iman kami loh. Ya, kita baca Loh, ulang iman- ya Yohanes 17 ayat 13 tadi. Ya, Namun sekarang aku datang kepadamu Ya. dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri Dalam mereka. diri mereka. Ah. Begitu, Bang. Di dalam diri mereka. Yesus berada di dalam diri murid-murid Yesus. Betul? Lu baca Yohanes 17 ayat 3. Yaitu Ya. bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, yaitu Yesus Ya. Hamasiah, Ah? Yesus Kristus yang Loh. telah engkau utus. Ya. Utusan Bang kan? Heri, Ya. jangan Tugas- bantah ya. ayat ini. Ya. Yohanes 17 ayat Tugas ayat utusan 3. itu apa? Tugas utusan itu apa? Menerima perintah atau tidak? Menerima mandat atau tidak? Tugas utusan. Utusan itu sama aja kau mengutus, menelpon ke Iya, utusan mana. yang namanya utusan Kau itu utus orang. menerima perintah atau tidak, saya tanya. Yang namanya Memberitakan utusan. kabar baik, memberitakan Yang saya tanya, damai yang saya sejahtera, tanya, sukacita. ya, kabar baik itu dari mana asalnya? Dari Yesus Hamasiah, Bapa Yahweh Kabar baik, Elohim. loh, dia kan sebagai utusan. Utusan kan itu menerima perintah, menerima perkataan, menerima firman, yang namanya utusan. Dari Bapa. Ya dari Bapa kan? Berarti yang Tuhan siapa? Ya Tuhan ya Yesus gitu, Yesus itu Yesus Loh, berasal dari Bapa juga dia. yang mengutus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus mendekati mereka dan berkata, Yang mengutus Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Elohim, Iya, Bapa Elohim Yahweh. itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan.
Tuhan. Yahweh. Yesus itu Tuhan. Iya, Allah di itu mana Tuhan, di mana Bapa Anda itu belajar Tuhan, Tuhan Roh mengutus Kudus itu Tuhan? Ya, di mana Anda belajarnya bahwasannya ada narasi Tuhan mengutus Tuhan? Itu kata-kata kalian itu kan cuma cari-cari supaya menyalahkan kami. Bukan menyalahkan, bukan menyalahkan, meluruskan otak kalian tidak waras. Bukan meluruskan Saya tanya kan. sekali lagi, saya tanya dari Karena awal. itu iman Yang kami, mengutus kalian tidak Yesus tahu. itu, yang mengutus Yesus itu ke dunia, Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu kan firman-Nya Bapa. Jadi dia Yang ada saya bagian tanya, dari Bapa. Yesus di Yohanes 17 nomor 3 mengaku dirinya adalah utusan. Pertanyaan saya, yang mengutus Ya. Yesus itu ke dunia, Tuhan atau bukan Tuhan? Sang pencipta atau bukan sang pencipta? Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan Saya dunia ini. tanya, Yesus Sehingga itu ia diutus ke dunia oleh Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Ya, siapa nama Tuhannya? Maksudnya bagaimana? Yang Bapa. mengutus Bapa kan? Bapa yang Tuhan kan? Ya. Ya, menurut Matius 11 nomor 25, yang Tuhan itu adalah Bapa. Bapa. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan. Apakah ada pengajaran di dalam satu keyakinan atau keagamaan bahwasannya ada ajaran Tuhan mengutus Tuhan? Ada. Nggak Cuman ada? di Kristen lah, cuman di Kristen yang ada Tuhan mengutus Tuhan. Makanya syarat menjadi Kristen itu, Bang Niklas, harus tolol, bodoh seumur hidup, Bang. Saya bukan Daripada menghina, Tuhan Bang. kamu Saya dah bukan Tuhan, menghina. bagaimana? Saya bukan menghina. Maka saya tanya, saya ulangin ya pertanyaan saya. Yesus itu diutus ke dunia oleh Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan. Ya Tuhan kan? Siapa Tuhan itu? Ya Bapa Siapa yang itu. mengutus Pak Yesus? Elohim. Ya Elohim sudah, itu- ya Elohim sudah. itu adalah Yesus Hamasiah itu sendiri. Satu-satunya yang namanya Esa, satu-satunya Tuhan yang benarnya itu Elohim yang mengutus Yesus. Maka yang harus dituhankan, yang harus disembah adalah Elohim, bukan Yesus. Justru kalian menuhankan Yesus. Yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan. Yang namanya Tuhan, definisi daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah oleh manusia. Ya, ada yang mengatakan pohon beringin itu adalah Tuhan, maka ada orang yang menyembah pohon beringin. Ada yang menyatakan bahwasanya patung itu adalah Tuhan, maka ada orang sebagian menyembah patung karena dia menuhankan patung. Ada orang yang menyembah manusia, yaitu Yesus, lalu kalian menuhankannya. Jelas, kalian itu menuhankan Yesus yang manusia. Jadi apabila membantah ayat ini, dia adalah orang fasik, orang bebal yang tidak Yang fasik mengerti itu Yesus kalian, Hamasiah. Margaret. Ya, Yang kalian fasik kan yang itu membantahnya. kalian. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan saya biar kalian pintar. Yang mengutus Ya, ya. Yesus ke dunia, yang mengutus Yesus ke dunia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhan yang mengutus Yesus? Bapa. Ya sudah, berarti yang Tuhan itu Bapa bukan Yesus. Bapak Yahweh Yesus itu itu Yesus ada firman Hamasiah, Bapa. Bang Eri, jangan fasik kamu. Gimana sih? Nah, itu makanya kalian tidak mengerti. Yang fasik karena tuh bukan Anda. iman kalian. Alah, udah jelas. Kenapa Anda Karena bukan lari-lari iman lagi? kalian Anda menjawab yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan. Namanya siapa? Elohim, Bapa, Yotevave, Allah dan lain sebagainya. Bapa, Kan begitu. Putra. Nah, berarti Yesus Bapa, Putra, dan berarti Roh Yesus itu Kudus. Tuhan. Jadi dia mengutus Ya, putranya. berarti Yesus itu Tuhan atau tidak? Kalau dia diutus Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan. Oh, Tuhan juga. Oh, berarti ya, Iya. makanya saya katakan tadi, syarat menjadi Kristen itu harus tolol, Bang. Karena apa? Ada narasi, ada pengajaran yang menyatakan bahwasanya Tuhan mengutus Tuhan. Nggak ada Ya, dua kalian Tuhan, yang Bang. mengatakan bukan Duduk. kami, Tuhan Loh, mengutus Tuhan. loh, Yesus kalian itu yang utusan atau tidak? Ya, Yesus itu Sebagai utusan atau tidak, Bang? sebagai anak domba, sebagai Ya, raja, yang sebagai mengutus Mesias. Yesus itu siapa? Yesus Tuhan atau bukan? Hamasiah itu Elohim yang menyatakan dirinya ke dunia, Bang Eri. Itulah Jangan gambaran fasik. Elohim, itulah ada gambaran Bapa, itulah gambaran Allah. Tapi Tuhan kamu kan tidak ada gambarannya. Bagaimana mau dipercaya? Elohim mengambil rupa sebagai Yesus Hamasiah, Bang Eri. Jangan fasik dong. Coba kasih gambarannya dulu. Tuhan kalian itu gimana supaya kalian bisa percaya bahwa Tuhan itu ada.
Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Sesuatu yang Makanya tidak pernah tidak sama ada, kan? sekali. Hanya Iya. Bang Eri nggak punya Allah. Punya Tuhan karena memang Tidak nggak pernah ada. menyatakan dirinya. Kalau Tuhan Kalau kami sudah Elohim begitu. pernah menyatakan dirinya Iya. sebagai Yesua HaMasyiah, Bang Eri. Ya Tuhan Jadi itu Bang tidak Eri bisa jangan dilihat. fasik lagi ya, jangan bisa jadi orang dilihat, fasik makanya lagi Yang ya. namanya Tuhan itu, kata Yesus. Kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Dengarkan baik-baik. Kata Yesus tuh. Yesus bersabda di Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah Bapa Ya. tadi ya, Bapa Tuhan ya, Bapa Tuhan ya. Ya, ya, Bapa Tuhan kan? Ya. Oke. Iya ya. Bapa yang Tuhan pencipta alam semesta, itulah yang mengutus aku. Dialah Ya. Bapa itu, Tuhan itu yang bersaksi Ya. tentang aku Yesus. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suara Tuhan, rupa Tuhan pun tidak pernah kamu lihat. Betul. Betul. Nah, jadi bagaimana caranya manusia itu bisa menggambarkan Tuhan sementara dia Tetapi- tidak bisa dilihat? Yesus itu yang Makanya menyatakan karena dia karena adalah firman Elohim Allah, tidak bisa kita firman lihat. Bapa. Jadi Elohim menyatakan dirinya sebagai Yesua HaMasyiah, Lewat Bang Eri. Itu. Ya, di mana itu Mengerti datanya? nggak? Mengerti? Ada. Di mana itu datanya? Yesus menyampaikan karena bisa dijangkau. Menyampaikan apa? menjadi- Ada ayatnya itu. Cuma ini sayangnya Benar cuma nggak, satu apa? Niklas? Oh, Niklas, Ayo, benar nggak? ayo jelaskan kepada kami. Ayo jelaskan. Ayo jelaskan Ya, kepada bagaimana? kami umat Muslim, karena Elohim Ya, itu ya. tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat, bisa dilihat oleh manusia, maka dia menjelma turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Itu saya minta sabdanya Yesus. Bang Eri bukan menjelma, mengambil rupa sebagai Ya, mengambil rupa itu maknanya apa? Menjelma iya, berubah menyatakan atau tidak? diri sebagai daging. Ya, saya tanya Mbak Margaret, ya, di mana sabda Yesus menyatakan Elohim yang tidak pernah kamu dengar suaranya dan Elohim yang tidak pernah kamu lihat sama sekali rupanya, dia datang ke dunia mengambil rupa manusia menjadi manusia. Ayo tunjukkan datanya. Itu sabda Yesus, tunjukkan. Ayo, biar kita mau belajar di sini. Mana tahu dari umat Muslim yang nonton di bawah mau jadi Kristen. Ayo. Ayo. Mana tahu ada umat Muslim yang di bawah ini dia pengen murtad, meninggalkan agama yang Itu Bang Eri diajarkan. dalam Kejadian 1 ayat 1 Saya sampai 3. minta sabda Yesus. Saya minta sabda Yesus. Yesus bersabda di kitab Injil, di kitab Yohanes, di kitab Matius, Markus dan Lukas, bahwasanya Elohim yang tidak pernah sama sekali terdengar suaranya dan tidak pernah sama sekali kelihatan rupanya, dia datang ke dunia mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Di mana datanya? Sabda Yesus ya. Wahyu Saya minta. 21 ayat 6. Sabda Yesus Akulah yang Alfa saya dan minta, Omega. yang saya minta sabda Yesus. Sabda Yesus itu yang keluar dari mulut Yesus yang ketika berada di tengah-tengah Bani Israel. Di Markus 2 ayat 28 sampai 29. Markus Oke. 12 ayat 28 sampai 29 ya. Yesua HaMasyiah itu Yahweh yang Esa. Mana datanya? Yang benar-benar aja lah. Ibrani 9 ayat 22. Saya Tanpa minta tumpahan darah sabda tidak Yesus ada. yang keluar dari mulut Yesus ketika Yesus masih berada di tengah-tengah muridnya. Ayo. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya minta sabda Yesus yang keluar dari mulut Yesus ketika Yesus masih berada di dalam dunia bersama dengan murid-muridnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Saksi para Yesua Rasul HaMasyiah. Kisah para Rasul itu kitabnya siapa? Tulisannya siapa itu? Iya, di situ Yesua HaMasyiah, yaitu Injil itu sendiri bersaksi.
di Itu Yerusalem, di seluruh Margaret. dunia, Itu Yudea dan Margaret. Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jangan keraskan hatimu. Saya minta dengan segala hormat, tunjukkan di mana Yesus pernah bersabda kepada murid-murid Yesus bahwasanya karena Tuhan itu tidak mungkin bisa didengar dan tidak juga mungkin bisa dilihat rupanya, maka dia datang ke dunia mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, yang itu adalah Elohim atau Sang Pencipta itu sendiri menjadi manusia. Silakan. Yohanes 28 ayat 18 hingga 20. Silakan dibaca. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Karena Yohanes apa Matius? Matius 28. Aduh, gimana? Yohanes kok sampai 28? Gimana sih Anda? Matius 28 ayat 18 hingga 20 itu, Bang. Iya. Yesus mendekati dari kematiannya, dia bangkit, dia turun kembali. Dan dia menampakkan diri kan. Jadi dia mendekati murid-muridnya dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa ini bangsa berarti mendunia ya, bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yang telah kuperintahkan dari perintah Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Benar. Clear. Yesus itu Jadi- kan mati, bangkit, Iya, dan dia jadi menampakkan